Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Arman. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tekanan hidrostatis. Nah, sebelum itu kalian bisa like video saya dan komen. Oke, selanjutnya eh, fokus pembahasan pada materi ini terdapat dua, yang dimana teori dan konsepsi tekanan hidrostatis. Nah, yang kedua itu kita akan memberikan contoh soal dan beserta pembahasannya. Kemudian di sini kita masuk pada materinya, atau kita masuk dulu pada ilustrasi pada gambar berikut, yang dimana coba perhatikan pada gambar ilustrasi berikut, yang dimana seorang penyelam sedang menyelam di sebuah lautan. Kemudian jika ia menyelam semakin dalam, maka rasanya akan semakin sulit pula untuk bergerak. Nah, kemudian kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu yang terjadi? Nah, itulah yang dimaksud dengan hidrostatis. Nah, kita masuk pada konsepsi tekanan hidrostatis, yang dimana pH sama dengan tekanan hidrostatis. Nah, istilah dari hidrostatis ini berasal dari dua kata, yaitu hidro yang artinya air dan statis itu yang artinya diam. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang ada dalam zat cair yang disebabkan oleh suatu barang zat cair itu sendiri. Nah, pada hidrostatis ini memiliki rumus yang dimana P sama dengan Rho dikali G dikali H, yang dimana P sama dengan tekanan hidrostatis yang disimbolkan dengan PA. Kemudian G sama dengan percepatan suatu gravitasi bumi yang disimbolkan dengan M per S kuadrat. Untuk H adalah sebuah kedalaman zat cair yang dihitung dari permukaan. Nah, kemudian Rho adalah massa jenis zat cair yang disimbolkan dengan kilogram per meter kuadrat. Disimbolkan dengan kilogram per meter kubik. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat sebuah ilustrasi pada gambar ini, yang dimana ikan yang pertanyaan itu ikan manakah yang mendapatkan sebuah tekanan hidrostatis yang lebih besar. Nah, di sini kita bisa lihat membandingkan dua ikan, yang dimana ikan F yang memiliki ketinggian dari permukaan 3 meter. Kemudian untuk ikan A ini memiliki ketinggian 10 meter dari permukaan. Nah, kemudian kita bisa ingat kembali rumus dari hidrostatis ini, yang dimana P sama dengan Rho dikali G dikali H. Kemudian kita bisa lihat contoh selanjutnya, yang dimana sebuah bak yang memiliki yang dilubangi atau memiliki lubang yang berbeda-beda atau memiliki H yang berbeda-beda, yang dimana lubang satu tekanan hidrostatisnya kecil, kemudian lubang yang kedua itu tekanan hidrostatisnya sedang, kemudian tekanan hidrostatis yang lebih besar. Nah, di sini kenapa? Nah, di sini kita bisa membedakan
kenapa tekanan hidrostatis kecil dan tekanan hidrostatis besar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin tinggi H-nya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis pada lubang ini. Karena H-nya sangat tinggi atau H-nya itu tinggi. Nah, di sini memiliki catatan yang dimana semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar pula. Kemudian kita masuk pada contoh soal, yang dimana jika massa jenis air 1000 kg meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram. Nah, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, nah di sini diketahui H-nya atau ketinggian dari permukaan air ke dasar air ini sebanyak atau setinggi 140 cm. Kemudian 60 dikurang 60 cm. Nah, 60 cm ini dilihat dari dasar atau dasar dari akuarium ini atau dasar air ini. Nah, kemudian kita kurangkan 140 cm dikurang 60 cm, yang hasilnya adalah 80 cm. Kemudian kita ubah ke meter, menjadi 0,8 meter. Nah, kemudian rho-nya atau massa jenis air itu 1000 kg per meter kuadrat. Rho-nya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian G-nya itu sebanyak 10 Newton per kilogram. Nah, kemudian yang ditanyakan ini adalah pH-nya. Nah, pH-nya itu kemudian kita ingat kembali rumus dari hidrostatis ini, dan yang dimana pH sama dengan P rho dikali G dikali H. Kemudian kita masukkan nilainya. Nah, kemudian kita kalikan semua ini 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali dengan 0,8 meter. Yang hasilnya itu 8000 Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan sebuah latihan soal untuk kalian, yang dimana pertanyaannya itu jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan suatu gravitasi bumi 10 Newton per kilogram. Nah, pertanyaannya tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Nah, silakan jawab pada latihan soal ini. Kemudian bisa dijawab pada kolom komentar. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada materi tekanan hidrostatis ini. Sekian dan terima kasih.